Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Rabu tanggal 11 Januari 2023. Saat ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu belajar menguasai diri. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita berdoa memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Hanya kepadamu Tuhan kami menyatakan syukur kami, menyatakan terima kasih kami oleh karena kehidupan kami boleh berjalan hingga saat ini. Kami percaya itu semua kami lalui dengan berkat dan penyertaan Tuhan. Dan di dalam berkat-Mu itu Tuhan, saat ini kami bersama hendak merenungkan sabda-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati kami dan Engkau yang menguasai diri kami, supaya kami dapat belajar akan firman-Mu dan kami pun dapat menghidupinya dalam keseharian kami. Kami mohon Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus hadir bagi setiap kami dan memampukan kami untuk kami dapat menjalaninya. Di dalam nama Kristus Yesus, kami serahkan doa dan permohonan serta syukur kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-12, ayat 15b sampai dengan ayat yang ke-21. Injil Matius pasal 12 ayat 15b sampai dengan ayat yang ke-21. Satu perikop dengan judul Yesus Hamba Tuhan. Demikian firman Tuhan. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan daripadanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Apa yang akan kita lakukan atau apa yang akan menjadi respon kita ketika kemudian kita mengalami sesuatu yang mungkin nganyelke atau membuat kita tidak senang, membuat kita marah atau membuat kita itu merasa sakit hati. Respon seperti apa yang kita lakukan? Apakah kita akan langsung membalasnya? Apakah kita akan langsung memaki orang itu? Ataukah kita akan melakukan hal-hal tertentu di dalam respon kita terhadap apa yang dilakukan oleh orang tersebut atau situasi yang ada di sekitar kita. Respon menjadi sesuatu yang penting terhadap aksi yang kita terima. Artinya kalau dalam hukum itu ada aksi dan reaksi. Kalau ada aksi biasanya kemudian dibalas dengan sebuah reaksi. Nah, yang menjadi perenungan kita saat ini adalah tentang bagaimana kita mereaksi atau bagaimana kita bereaksi terhadap situasi yang terjadi di sekitar kita, atau bagaimana kemudian ketika diri kita mendapatkan atau mengalami sesuatu hal, baik itu sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Reaksi kita bagaimana? Nah, Ibu, Bapak, Saudara dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita saat ini menggambarkan tentang bagaimana Yesus itu digambarkan sebagai seorang hamba Tuhan. Orang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang kemudian memang Tuhan berkenan atas dirinya, yang dia akan melakukan tugas yang besar, tugas yang khusus, dan itu hanya akan dilakukan oleh Yesus. Nah, menarik adalah di dalam teks ini, memang kalau kita melihat bahwa teks ini merupakan semacam dikutip atau diambil dari kitab Yesaya. Kalau kita membaca di kitab Yesaya, maka teks ini akan muncul juga sebagian dari teks ini. Karena memang Yesus mengutip dari apa yang ditulis di dalam Yesaya. Baik ataupun Yesus ataupun juga penulis dari kitab Matius ini. Tetapi yang menarik adalah tentang bagaimana Yesus kemudian merespon situasi yang ia hadapi pada saat itu.
Ceritanya adalah ketika Yesus kemudian sudah menyembuhkan orang, kalau kita lihat di perikop-perikop sebelumnya, itu akan terlihat bagaimana karya Yesus menyembuhkan orang, kemudian melakukan mukjizat dan lain sebagainya, mengajar dan banyak hal yang dilakukannya. Dan kemudian juga ketika begitu banyak orang yang mengikuti dia, mengerumuni dia, dan kemudian banyak orang yang minta disembuhkan. Dan pada akhirnya Yesus pun menyembuhkan semua orang itu, begitu. Nah, kemudian sebagai manusia, mungkin Yesus juga, kalau Yesus adalah kita atau kita adalah menjadi Yesus pada posisi itu, mungkin kita akan mengatakan bahwa tolong ini sebarkan kepada orang lain apa yang sudah saya lakukan. Karena biar orang tahu tentang apa yang saya lakukan, tentang orang tahu bagaimana kehebatan saya, tentang bagaimana saya melakukan mukjizat ini, silahkan sebarkan kepada semua orang, begitu. Tetapi bukan respon seperti itu yang Yesus lakukan. Tetapi Yesus justru melarang orang-orang untuk menceritakan dan memberitahukan siapa Yesus dan bagaimana karya yang dilakukannya. Apa kehebatannya, apa karya yang dilakukannya. Yesus melarang orang-orang untuk menyampaikan itu kepada masyarakat yang lebih umum atau menyebarluaskan informasi tersebut. Alasannya sederhana, karena Yesus ingin tetap berpegang pada kehendak Allah itu. Berpegang pada kehendak Allah membuat Yesus bisa menguasai dirinya dari berbagai hal, dari kesombongan dan dari reaksi-reaksi yang lain yang sebenarnya bisa dimunculkan oleh Yesus. Nah, ibu, bapak, saudari, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita biasanya melakukan suatu kebaikan, kalau kita kemudian biasanya memberikan satu kebaikan kepada orang lain, begitu, atau kemudian kita mendapatkan prestasi tertentu dalam diri kita mendapatkan keberhasilan tertentu dalam diri kita, maka seringkali mulut kita itu atau diri kita itu nggak sabar untuk kemudian menceritakan apa yang sudah kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita. Kita menceritakan kepada sana, oh kemarin tuh saya sudah membantu ini, oh kemarin tuh saya melakukan ini loh, saya kemarin sudah berhasil di sini, atau saya sudah melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Saya sudah membantu dia, wow. Apalagi semakin parahnya adalah seringkali narasinya ditambah. Ketika membantunya, katakanlah misalnya memberi dengan nasi sambal, tapi diceritakan kepada orang-orang, oh saya itu memberinya dengan lauk yang sangat enak, dengan lauk pauk yang luar biasa, begitu. Karena apa? Karena respon kita cenderung ingin menyampaikan atau kita cenderung ingin menyombongkan dalam tanda kutip apa yang sudah kita perbuat, jasa yang sudah kita lakukan untuk orang lain. Nah, di dalam persoalan ini, di dalam kasus ini, mari kita belajar pada Tuhan. Kita belajar pada Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus bisa menguasai dirinya dari kesombongan. Dan kita pun juga diarahkan untuk ke sana. Seberapa besar pun kita telah membantu orang, seberapa besar pun kita telah menyatakan karya kita kepada orang, maka bisa nggak kemudian kita menguasai diri kita untuk kita tidak buru-buru menceritakan atau menyebarluaskan tentang jasa yang sudah kita lakukan bagi orang tersebut. Penguasaan diri menjadi penting. Kenapa? Karena ketika kita membantu orang nih, ada orang yang kesusahan, kita bantu dia. Dan kemudian kita tidak sabar, kita tidak bisa menguasai diri untuk kita menyebarluaskan, menceritakan semuanya. Maka efeknya bisa jadi adalah bukan nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan, tetapi diri kitalah yang dimuliakan. Orang mungkin tidak, atau kita tidak akan mengarahkan orang untuk bersyukur kepada Tuhan, tetapi kita menuntut orang untuk kemudian berterima kasih kepada kita dan menuntut orang untuk mengakui kebaikan yang sudah kita lakukan. Hal itu tidak dilakukan oleh Yesus. Ia bisa menguasai dirinya. Lalu dengan tentang apa yang kita lakukan, bisakah kita menguasai diri kita? Sehingga supaya kehidupan kita tetap berkenan di hadapan Tuhan dan kita tidak terjatuh dalam kesombongan kita, supaya nama Tuhan yang tetap dipermuliakan tetapi bukan diri kita. Tuhan memberkati. Amin.
Marilah saat ini kita menyerahkan doa dan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk contoh yang sudah Engkau lakukan di dalam diri Yesus ketika Yesus mampu untuk menguasai dirinya dari kesombongan dengan apa yang sudah Ia perbuat, apa yang sudah Ia lakukan, supaya nama-Mu lah yang dipermuliakan. Supaya orang tidak beralih kepada diri Yesus, tetapi orang tetap mengarahkan dirinya kepadamu. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar untuk kami juga bisa menguasai diri kami, supaya kami tidak mudah untuk kemudian meminta orang mengakui kehebatan kami, meminta orang untuk berterima kasih tentang jasa yang sudah kami lakukan untuk mereka, untuk kebaikan yang sudah kami berikan untuk mereka, tetapi biarlah kami bisa menguasai diri kami, supaya nama-Mu lah yang dipermuliakan dan bukan diri kami sendiri. Tuhan, tolonglah kami di dalam kami menguasai diri kami, supaya kami bisa belajar untuk menghidupinya dalam keseharian kami. Ya Bapa, saat ini kami juga berdoa secara khusus untuk segala pergumulan-pergumulan kami, secara khusus juga bagi saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan proses pemulihan dan kesembuhannya. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Ngatimin, Bapak Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Ibu Heni Yulianti, Ibu Sinta Puji Hartati, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Prayitno Hadi, Bapak Repen Sukarsono, dan juga saudara-saudara kami yang lain. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka di dalam upaya yang mereka lakukan. Biarlah kasih-Mu boleh tetap mereka rasakan secara nyata Tuhan melalui perawatan, obat-obatan, dan juga setiap cinta kasih yang diberikan keluarga untuk mereka. Dan biarlah Tuhan, kesembuhan yang dari Engkau boleh hadir atas kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Rosmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rosmiati Suhardi, Ibu Morjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kon Mariatin Subardi, Bapak Sadel Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosji, Bapak Suprapto, Ibu Suwarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lain, dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau Tuhan yang juga memberkati orang tua kami ini di setiap kerapuhan mereka oleh karena usia yang semakin bertambah. Kiranya Engkau juga boleh menganugerahkan damai sejahtera, menganugerahkan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Kami menyerahkan Tuhan segala pergumulan-pergumulan yang kami rasakan, tentang apapun pergumulan kami. Kiranya Engkau yang hadir menguatkan kami, dan tolonglah kami untuk kami tidak mudah jatuh di dalam kesombongan kami, kesombongan iman kami, tetapi kami tetap dapat menguasai diri kami supaya Engkau tetap berkenan atas kehidupan kami. Kami serahkan seluruh doa dan syukur kami ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.